Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Dr. Sumarto Pohan, founder Literasi Kita Indonesia. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, tepatnya hari Jumat, kami akan menyampaikan profil Literasi Kita Indonesia dengan tagline Literasi untuk Kemajuan dan Kesejahteraan. Kunjungi website kami di literasikitaindonesia.com. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, sejarah lahirnya Literasi Kita Indonesia, kami akan mencoba menjelaskannya secara singkat kepada kita semua. Berdirinya Yayasan Literasi Kita Indonesia berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019, kemudian akta notaris tahun 2018. Literasi Kita Indonesia sudah ada sejak tahun 2018, kemudian berkembang pada tahun 2019, dan sampai sekarang alhamdulillah masih eksis dan istiqomah insya Allah. Yayasan Literasi Kita Indonesia adalah bentuk kepedulian dan semangat pendidikan untuk memajukan literasi di Indonesia, khususnya di Jambi. Pada waktu itu, karena berdirinya Yayasan Literasi Kita Indonesia pertama kali di Jambi, dan sekarang sudah berkembang di beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya adalah di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, kemudian di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, dan selanjutnya ada di daerah Aceh, kemudian Yogyakarta, dan di Kota Sorong, tepatnya di Provinsi Papua Barat. Dan insya Allah akan berkembang lagi di beberapa daerah di Indonesia secara menasional. Karena gerakan literasi sangat penting untuk membangun budaya yang baik dan maju, sehingga bisa lahir peradaban emas. Kemudian melalui Yayasan Literasi Kita Indonesia yang sekarang itu berpusat di Jambi dan Bengkulu, menjadi rumah, menjadi wadah bagi masyarakat untuk belajar tentang pentingnya literasi bagi kehidupan. Tidak hanya persoalan menulis dan membaca, tetapi persoalan yang lebih kompleks tentunya, yaitu kemampuan menganalisis teks dan non-teks, serta menganalisis setiap informasi yang datang. Karena di era informasi dan teknologi ini, kecepatan laju informasi sangat cepat. Terkadang tidak terbendung lagi. Informasi melalui grup WhatsApp kita, informasi melalui Facebook, dan lain sebagainya. Sehingga banyak muncul terkadang berita-berita bohong atau hoax. Sangat penting kemampuan literasi untuk menganalisis tersebut. Founder Yayasan Literasi Kita Indonesia, yaitu saya, kemudian Ibu Dr. Emi Kholila Harahap, sahabat Ade Indra Saputra MKOM, kemudian tim yang mendirikan Yayasan Literasi Kita Indonesia ini ada sahabat kita Eka Sartika Pramono, MPD, Dr. Andus Abdullah Yunus, MPDI, dan sekarang beliau sebenarnya sudah doktor ya, sudah Dr. Andus Abdullah Yunus, MPDI. Ada ibunda kita Rukia, kemudian Sultoni SHME, Fahrizal Harahap dari Prasnatian Esos, dan tim IT lainnya yang luar biasa berkontribusi, dan semoga kontribusi tersebut menjadi amal jariah bagi teman-teman kita yang berpartisipasi sampai sekarang, eksis dalam menjalankan program dari Yayasan Literasi Kita Indonesia. Gerakan akan tampak rapi dan indah apabila memiliki wadah yang memiliki tujuan visi bersama. Selanjutnya yang menjadi visi Literasi Kita Indonesia, yaitu terwujudnya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang cerdas, terampil, mandiri, peduli sosial, maju dan sejahtera bersama melalui penguatan budaya literasi yang berkelanjutan.
Adapun misi dari literasi kita Indonesia yang pertama, melaksanakan seluruh kegiatan dengan tujuan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang memiliki tujuan manusia yang terampil, mandiri, peduli sosial, maju dan sejahtera bersama. Melaksanakan kegiatan dengan penguatan budaya literasi yang berkelanjutan melalui kolaborasi, peningkatan kompetensi, prestasi, dan dedikasi yang tinggi untuk bangsa dan negara. Perkembangan literasi kita Indonesia pada tahun 2018 sejak didirikan sampai dengan tahun 2022 sekarang ini, yaitu yang pertama penerbitan artikel jurnal, yang kedua penerbitan buku ber-ISBN, yang ketiga mengadakan kegiatan workshop penulisan artikel jurnal, yang keempat workshop penulisan buku, yang kelima taman baca masyarakat, yang keenam kita mengajak teman-teman literasi untuk membuat artikel sederhana yang kita posting di website literasikitaindonesia.com. Kemudian yang ketujuh, kita mengadakan kerjasama baik di pemerintahan, kemudian di berbagai perguruan tinggi, dan di lembaga-lembaga lainnya. Literasi kita Indonesia sebagaimana yang kami sampaikan, berbadan hukum tentunya, yaitu SK Kementerian Hukum dan HAM, kemudian akta notaris. Kantor pusatnya sekarang beralamat di Jalan Pemancar TVRI, Tasikmalaya, Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Dan kemudian kantor pusatnya juga berada di Provinsi Jambi. Selanjutnya, tim literasi kita Indonesia itu pendiri, ada saya sendiri, Dr. Sumarto, Dr. Emi Holila Harahap, pembina, Dr. Andus Abdullah Yunus MPDI, Bahrum Simanjuntak, Koharudin Harahap, Erni Siahaan SPD, kemudian dari tim pengawas ada Sultoni Harahap, SHME, Hasnawati Tanjung SH. Kemudian tim literasi kita Indonesia berikutnya, ketua yayasannya adalah saya sendiri, Dr. Sumarto MPDI, sekretarisnya adalah Eka Sartika Pramono MPD, bendahara Dr. Emi Holila Harahap MPDI. Kemudian kita ada beberapa divisi di literasi kita Indonesia. Untuk divisi informasi teknologi dan jurnal itu ada Ade Indra Saputra Enkom, divisi desain grafis dan media dari Prastastian Esos, divisi pendidikan, alhamdulillah kita sudah ada RA ataupun TK, divisinya Ibu Kasmawati SPDI, divisi Taman Baca Masyarakat Beta Hana Khoiriyah SPD. Kemudian kita juga lagi menggagas salah satu lembaga ataupun sekolah transformatif yang fokus kepada pendidikan informal dan non formal. Ini adalah divisi Rejang University oleh Pak Rizal Harahap. Kemudian divisi seni budaya ada Suryanti SPD, divisi humas dan sosial ada Tiara Oktarina Esos, divisi perekonomian ada Reka Pustika SPD, divisi kesehatan ada Helmi Haryani SPDI. Kemudian pencapaian program kegiatan yang sudah kita lakukan sebenarnya, ini salah satu contoh di tahun 2021. Mulai di bulan Januari 2021 hingga nanti di akhir tahun ya, di Desember tahun 2021. Kita fokus pada penerbitan jurnal, penerbitan buku, dan mengadakan kegiatan sekolah literasi. Pencapaian program prioritas ada 3. Yang pertama buku. Kita sudah menerbitkan 106 buku terbit ber-ISBN. Kemudian jurnal untuk International Journal of South Asia itu sudah terbit 5 edisi. Kemudian jurnal pendidikan guru itu sudah terbit 7 edisi. Dan untuk jurnal literasiologi itu terbit 8 edisi. Dan pelaksanaan kegiatan sekolah literasi yang insya Allah masih konsisten kita laksanakan di tahun 2018 sampai sekarang. Jadi sekitar 4 tahun sudah berjalan program sekolah literasi. Selanjutnya, kehadiran Yayasan Literasi Kita Indonesia adalah bentuk kepedulian bersama untuk mengembangkan dan memajukan Indonesia melalui gerakan literasi. Karena dengan literasi bisa mewujudkan kesejahteraan. Literasi adalah proses berpikir kritis, mampu menganalisis dengan baik,
Literasi bersumber dari pengetahuan, memperkaya dan memproduksi karya, kemudian pengalaman, kebermanfaatan, dan pencerahan kepada semua. Model income, pendapatan yang kita terima dari pengelolaan Yayasan Literasi Kita Indonesia ini, Yayasan Literasi Kita Indonesia adalah rumah untuk belajar, untuk berdiskusi, untuk berkarya. Kita juga menerima bantuan dari donatur, tentunya tidak terikat. Bantuan yang ikhlas diberikan untuk kebermanfaatan masyarakat. Kemudian pendapatan lainnya adalah dari penerbitan jurnal, buku, dan pelaksanaan sekolah literasi. Jadi ada 3 model income yang kita dapatkan di Yayasan Literasi Kita Indonesia. Yang pertama dari donatur tidak terikat, dari penerbitan buku dan jurnal, dan penyelenggaraan sekolah literasi. Kemudian what next? Apa selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah ini mohon doa dari sahabat semua, dari Bapak Ibu, dari keluarga dan seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu. Langkah selanjutnya adalah kita akan mendirikan kampus STAI Rejang Lebong, Sekolah Tinggi Agama Islam Rejang Lebong, yang prosesnya sudah alhamdulillah sudah memasuki beberapa tahap. Mudah-mudahan di tahun ini sudah keluar izin operasionalnya. Kemudian kita juga mendirikan, insya Allah akan mendirikan SD Literasi Qurani. Mohon doa dari kita semua. Semoga pendirian STAI Rejang Lebong dan SD Literasi Qurani ini dapat terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat semua, teman-teman, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi kebaikan, menjadi motivasi, inspirasi bagi teman-teman, sahabat yang lainnya. Karena pada prinsipnya adalah manusia yang paling baiknya, kata Rasulullah SAW, adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.